yang menyebabkan intinya aliran gitu kan, aliran darah ke ginjal itu menurun tiba-tiba sehingga menyebabkan fungsi ginjalnya dia menurun secara tiba-tiba. Nah, sekarang tujuannya apa sih untuk dietnya itu? Ya, dietnya itu yang pertama, dia memberikan makanan tanpa memberatkan fungsi ginjal yang sudah rusak secara tiba-tiba itu. Tapi ingat kalau misalnya AKI itu dia reversible ya, bisa kembali lagi seperti semula kalau memang penyebabnya itu ditangani dengan baik. Yang kedua adalah untuk menurunkan kadar ureum darah. Ketiga adalah mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta dia mempertahankan status gizi optimal dan mempercepat penyembuhan. Tujuannya kayak gitu. Nah, namanya juga gizi ya, pasti kita belajar tentang energi, protein, lemak, karbohidrat, ya kayak gitu ya. Energi, ya energi dia 25 sampai 30 kilokalori untuk apa? Mencegah katabolisme. Protein ya sekitar 0,6 sampai 1,5 gram. Nah, tergantung dari tingkat si katabolismenya itu. Kalau katabolismenya dia masih ringan, butuhnya cukup masih normal aja 0,6 sampai 0,8. Kalau yang sedang 1 sampai 1,2 semakin tinggi, semakin berat gitu ya kataboliknya. Nah, itu dia akan semakin tinggi juga membutuhkan proteinnya. Lemak ya 20 sampai 30 gitu kan ya, karbohidrat sisa dari kebutuhan energi total dikurangi sama jumlah energi protein dan juga lemak. Kalau dia terjadi hiper TG ya, kalau TG-nya trigliseridanya dia meningkat, batasi karbohidrat dan juga gulanya. Jadi orang AKI ya, orang AKI gagal ginjal akut itu dia juga bisa disertai adanya mual muntah gitu ya, mual muntah. Nah, dia ada mual muntahnya, ewer-ewer misalnya di soal dia gagal ginjal akut, dia secara tiba-tiba lalu dia ada mual muntah, kebutuhan cairannya itu, misalnya yang keluar ya, misalnya dia yang keluar di urinnya gitu ya, keluar di urinnya cuma 400 cc. Nah, berarti jumlah yang dibutuhkan adalah 900 karena kalau misalnya dia ada mual muntah jangan lupa ditambahkan 500 cc. Misal pasien ewer-ewer aki gitu ya, urin outputnya dia keluar 600 cc tapi dia ada mual muntah. Nah, kalau dia ada mual muntah berarti 600-nya ini ditambahkan 500. Berarti dia butuhnya adalah 1100. Contohnya kayak gitu. Bila diperlukan tambahan suplemen, yaitu yang dibutuhkan adalah asam folat, B6, vitamin C, A, dan K. Intinya dia yang mengandung antioksidan, gitu kan ya. Untuk apa dia? Untuk mempercepat penyembuhan dari kerusakan ginjalnya itu. Aki. Nah, energi yang dibutuhkan adalah 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan. Kalau kataboliknya dia ringan 0,6 sampai 0,8, sedang 1 sampai 1,2, kalau berat 1,3 sampai 1,5. Cairan, jangan lupa urin output ditambahkan 500 cc jika dia ada mual muntah. Berikutnya adalah chronic kidney disease gitu kan ya. Kalau misalnya CKD atau gagal ginjal kronik ya berarti dia itu penurunan fungsi ginjalnya sudah terjadi berlarut-larut sudah lama dan dia sifatnya adalah irreversible gitu. Jadi kalau dia sudah tahap kalau CKD kan dia ada 5 grade gitu ya. Nah, kalau misalnya dia tidak ditangani dia dengan baik, ya dia akan semakin bertambah tuh grade-nya. Dan dia sulit untuk kembali lagi seperti semua, karena dia sudah berlangsung secara kronis. Nah, kalau CKD, kalau dia sudah uh, stage 5 gitu ya, kalau sudah grade 5 dan GFR-nya sudah di bawah 8, nah ini dia membutuhkan namanya adalah hemodialisa gitu ya kan ya, dialisis, dia membutuhkan dialisis, membutuhkan cuci darah baik dengan hemodialisa ataupun dengan CAPD. Nah, sehingga tujuannya apa gitu kan ya, tujuannya dia mencapai mempertahankan status gizi normal, membantu menurunkan kadar ureum dan juga kreatinin, mengurangi gejala sindroma uremik
Ya kalau misalnya dia uriumnya terlalu tinggi gitu kan ya, uriumnya terlalu tinggi, urium di darahnya terlalu tinggi, dia bisa ke otak. Kalau misalnya dia ke otak, dia bisa menyebabkan terjadinya edema cerebri gitu kan, atau namanya uremic encephalopathy. Nah, ini juga kita tujuan dari dietnya untuk mengurangi gejala uremik itu tadi. Mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, mencegah dan mengurangi progresivitas dari gagal ginjal. Makanya yang aku bilang tadi, dia itu sifatnya progresif dan dia irreversible. Kalau bisa kita cegah gitu kan ya, biar dia nggak semakin tinggi grade-nya. Nah, energinya dia membutuhkan tinggi gitu karena energinya dia tinggi untuk mencegah katabolisme sekitar 35 sampai 45. Kalau misalnya Aki dia 25 sampai 35 gitu kan ya. Kalau ini dia lebih tinggi lagi gitu kan ya untuk mencegah katabolisme 35 sampai 45 kilokalori. Proteinnya rendah kalau dia tidak cuci darah. Nanti kalau dia cuci darah, dia membutuhkan protein yang tinggi. Lemaknya sekitar 20 sampai 30, natriumnya dibatasi gitu kan ya. Kenapa? Ya, kita tahu fungsi ginjal. Fungsi ginjal untuk apa sih? Yang satu, yang pertama dia untuk menyaring darah gitu kan ya. Yang kedua, dia untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, mengatur cairan ya dan keseimbangan asam basa. Yang keempat, ya dia untuk memproduksi sel darah merah. Nah, kalau misalnya si ginjalnya ini dia bermasalah, pasti dia akan bermasalah di semua fungsinya itu, termasuk keseimbangan cairan dan juga asam basa. Ketika cairannya dia tidak banyak yang bisa dikeluarkan dari ginjal, akhirnya apa? Dia bisa numpuk di dalam tubuh. Akhirnya dia bikin edem. Kebayang nggak kalau kita semakin memberikan banyak garam, kalau misalnya kita kasih banyak garam, semakin bengkak. Nggak cuma bengkak di interstisial aja, tapi dia juga bisa ke paru-paru, bisa bikin jadi efusi pleura, dia juga bisa ke perut, bisa menyebabkan terjadinya asites, sehingga garam yang dibutuhkan cukup 1 sampai 3 gram per hari. Kalium. Nah, kalium ini juga harus dibatasi ya, dimana kalau misalnya terjadi gagal ginjal kronis gitu kan ya, tadi fungsinya ginjal apa? Menjaga elektrolit. Nah, di mana si kalium ini tidak bisa banyak yang keluar. Kalau semakin banyak, semakin si ginjalnya ini dia bermasalah gitu ya, semakin gagal, kaliumnya keluar di pipisnya itu semakin sedikit sehingga kalium akan meningkat di darah. Bahayanya apa sih kalau misalnya kaliumnya banyak di darah, ya dia akan menyebabkan terjadinya hiperkalemi. Kalau terjadi hiperkalemi, pasti dia akan menyebabkan terjadinya gangguan gitu ya, gangguan hiperpolarisasi dari jantung, akhirnya bisa menyebabkan terjadinya aritmia. Kalau aritmia lama-lama dia bisa henti jantung. Nah, oleh karena itu batasi makanan yang tinggi kalium. Contohnya apa sih? Buah-buahan. Apa nih buah apa yang paling banyak mengandung kalium? Pisang gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien-pasien CKD jangan sampai dia makan pisang gitu kan, apalagi pisangnya yang masih seger gitu atau yang belum direbus. Nah, itu tinggi banget kaliumnya. Bahaya banget. Jadi hindari pisang. Cairan sama ya, pengganti cairan gitu ya tergantung dari urin yang keluar. Kalau misalnya urinnya keluarnya 500, ya kita kasih cairannya dia 500. Kecuali kalau dia mual muntah. Kalau dia mual muntah kita tambahkan 500 lagi. Oke. Nah, sekarang kalau gitu ya, dia sudah stage 5 gitu dan juga glomerulus filtration rate-nya dia sudah di bawah 8, dia kan membutuhkan cuci darah atau dialisis. Nah, dialisis itu bisa dilakukan dengan hemodialisa gitu kan ya, dengan alat hemodialisis atau HD, atau juga kita bisa menggunakan namanya CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Jadi kayak ada suatu cairan dimasukkan ke rongga peritoneum. Nah, di situ dia akan melakukan konveksi gitu kan ya, difusi si elektrolit tadi. Terus nanti dia cairannya setelah beberapa jam akan dikeluarkan. Kayak gitu. Yang cairan yang dikeluarkan itu gitu ya, cairan yang dikeluarkan dari perut itu, nah itu yang sudah mengandung kalium-kalium yang sudah diserap dari si pembuluh darah itu tadi. Nah, ini kalau misalnya dia menjalani dialisis, ya baik hemodialisa ataupun CAPD membutuhkan protein yang lebih banyak gitu ya. Kalau dia
angkanya hemodialisis itu sekitar 1 sampai 1,2 ini untuk yang pasien hemodialisis. Sedangkan pasien CAPD yang dimasukkan cairan ke dalam perut gitu ya, terus nanti dia akan melakukan difusi konveksi di dalam perut itu. Nah itu dia banyak protein yang akan keluar lagi. Nah itu sehingga membutuhkan protein yang lebih banyak sekitar 1,2 sampai 1,5. Oke, ingat ya, jadi kalau dia dialisis, hemodialisis, dia cukup 1 sampai 1,2, sedangkan kalau dia CAPD atau continuous ambulatory peritoneal dialisis, nah ini dia membutuhkan 1,2 sampai 1,5. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi Aki ya energinya dia 25 sampai 30, sedangkan kalau CKD dia membutuhkan energi yang lebih banyak lagi. Proteinnya sebenarnya kalau CKD dia tanpa dialisis cukup 0,6 sampai 0,75 gitu. Tapi kalau misalnya dia menjalani dialisis gitu ya, menjalani dialisis kalau dia HD 1 sampai 1,2, sedangkan kalau dia CAPD 1 sampai 1,5. Oke. Baik Aki atau CKD, kalau cairan sebenarnya yang kita masukkan harus yang sesuai sama urine output, kecuali kalau dia mual muntah. Kalau dia mual muntah, jangan lupa ditambahkan 500 ml. Oke, titik cukup. Sama ingat kalau CKD, oh iya jangan lupa ya hindari makanan yang tinggi kalium. Oke, ya, ya, CKD dengan dialisis untuk kaliumnya sesuai dengan yang urin keluar selama 24 jam. Membutuhkan tinggi kalsium ya 1000 mg per hari. Tapi fosfornya dibatasi kurang dari 17. Cukup. Oh iya, satu lagi yang paling dibutuhkan gitu ya. Di si CKD ini adalah si vitamin C gitu ya. Jadi vitamin C itu dia untuk sebagai antioksidan. Nah, di mana kebutuhan vitamin C itu normalnya kalau misalnya di jurnal yaitu sekitar dia 200 sampai 300 asal dia masih di bawah 500 gitu ya. 500 miligram per hari. Ya, oke. Berikutnya sudah gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis. Sekarang kalau kita pelayanan di nefronnya ya ada sindroma nefrotik. Oke, kalau sindroma nefrotik berarti dia banyak protein yang loss gitu kan ya, dia banyak protein yang loss sehingga bisa menyebabkan terjadinya hipoalbumin. Nah, sehingga tujuan dari dietnya apa? Kita mengganti albumin, ya, mengganti protein, terutama dia albumin yang hilang, yang loss itu karena akibat sindroma nefrotik. Sindroma nefrotik gitu ya, dia juga kolesterolnya meningkat sehingga kita pakai makanan yang tujuannya untuk menurunkan kadar kolesterol dan juga trigliserida. Karena sindroma nefrotik albuminnya dia banyak yang keluar gitu kan ya. Jadi albumin, protein ini kan pembuluh darah. Dia banyak yang keluar nih si albuminnya dari pembuluh darah. Akhirnya apa? Akhirnya dia jadi bengkak, jadi edem gitu. Nah, kenapa sih kita butuh albumin di dalam darah ya? Karena untuk menjaga tekanan onkotik gitu kan ya, untuk menarik cairan. Iya, iya. Untuk menarik cairan. Sehingga selain ya mengganti kehilangan protein, menurunkan kadar kolesterol dan juga menurunkan tekanan darah, nah ini dia mengurangi odem. Nah, mengurangi odemnya, mengurangi bengkaknya dengan cara apa? Dengan cara defisit garam atau diet rendah garam. Diet rendah garam ada 1, 2, dan 3 itu tergantung dari tingkat hipertensinya. Semakin tinggi tensinya, ya garamnya semakin sedikit. Jadi diet rendah garam 1, kalau hipertensinya dia stage 3. Diet rendah garam 2, kalau dia hipertensinya stage 2. Kalau misalnya diet rendah garam 3, itu dia untuk hipertensi stage 1. Nah, jadi kalau sindroma nefrotik, intinya apa dia? Dia rendah
garam. Jadi natriumnya ini energinya so-so lah, cukup 25 sampai 30, proteinnya dia normal aja ya. Protein kebutuhan normal itu berapa sih? 0,8 sampai 1 gitu kan ya. Gram per kilogram berat badan. Lemaknya juga sama 20 sampai 30%. Cairan disesuaikan jumlah cairan urin yang keluar ditambah 500 ml pengganti cairan yang dikeluarkan melalui pernapasan dan juga kulit. Itu ya kalau sindroma nefrotik dia adalah diet rendah garam kayak gitu. Batu. Oke, sekarang kita ke batu saluran kemih ya. Batu saluran kemih dia untuk apa sih? Mencegah atau memperlambat terbentuknya kembali batu ginjal, meningkatkan ekskresi garam dalam urin, dan juga memberikan diet sesuai dengan komponen utama pembentuk batu ginjal. Hmm. Energinya sesuai aja, 25 sampai 30, proteinnya juga normal aja 0,8 sampai 1, lemaknya juga normal aja 20 sampai 30%. Apa sih yang dibutuhkan di sini? Yang dibutuhkan adalah cairan. Nah, ini dia. Jadi, ya kan untuk melarutkan agar dia tidak membentuk si batunya, kita butuh cairan yang banyak tuh. Berapa sih? Lebih daripada 2,5 liter, lebih daripada 2.500 cc. Kayak gitu ya. Biar apa? Biar si batunya itu larut, tidak terbentuk batu. Sama, makanannya apa yang dibutuhkan? Makanannya adalah diet tinggi serat. Kenapa tuh serat gitu kan ya? Serat yang tinggi ternyata ya. Jadi serat yang tinggi dalam saluran pencernaan, dia itu dapat menyerap kalsium gitu ya. Dia tuh dapat menyerap kalsium sehingga kalsium yang diserap ke darah akan sedikit. Nah, kan kita tahu pembentuk batu itu bisa karena kalsium, bisa karena asam urat kayak gitu ya. Nah, kalau dia pembentuk batunya adalah si kalsium, nah serat ini sangat dibutuhkan banget. Kita harus makan tinggi serat gitu ya, tinggi serat sekitar 30 sampai 40 gitu. Untuk apa tujuannya? Untuk menyerap kalsium di saluran pencernaan agar dia tidak diserap ke darah. Kalau dia diserap ke darah, nanti pembentukan batu kalsiumnya dia akan semakin tinggi gitu. Ya, jadi tujuannya untuk memperlambat pembentukan batu kalsium oksalat, kalsium fosfat, atau kalsium karbonat. Nah, itu dia. Batasi makanan sumber kalsium. Ya, jadi sumber kalsiumnya dibatasi seperti susu dan keju atau olahan-olahan susu, teri, ikan gitu ya. Batasi makanan sumber oksalat ya, sumber oksalat seperti kentang, ubi, bayam, stroberi, anggur, kacang-kacangan, teh, dan juga coklat. Boleh sih serat sayur, boleh, tapi ingat jangan bayam. Kalau bayam dia semakin meningkatkan si sumber oksalat. Kalau itu diet batu kalsium ya. Sekarang kalau dia karena batu asam urat, uric acid gitu kan ya, asam. Nah, kita harus kasih makanan yang basah untuk penyeimbangnya nih. Untuk penyeimbangnya makanya kita kasih makanan yang pH-nya tinggi, pH-nya basah gitu ya untuk penyeimbang si asam urat ini. Contohnya apa? Susu gitu ya, susu asam dan krim, kelapa, semua jenis sayuran dan semua jenis buah ini adalah yang meningkatkan pH. Karena asam urat ini kan asam, berarti pH-nya dia turun. Nah, kita kasih makanan pH yang tinggi. Kayak apa? Susu, kelapa, santan gitu ya. Misalnya santan, minyak kelapa, semua jenis sayuran. Nah, makanan yang pH-nya rendah dibatasi. Ya, yang pH-nya rendah ini dibatasi. Contohnya apa? Nasi, roti, terigu, makaron, spaghetti, mie, cake, kue, sumber protein, daging, ikan, kerang, telur, keju, kacang, kacang hasil olahannya, lemak hewani. Nah, sedangkan makanan-makanan yang netral ini nih, jagung, tapioka, gula, madu, kopi, teh, mentega, margarin. Ya, jadi ingat, kalau dia untuk batu asam urat, kita kasih makanan yang pH-nya tinggi ya, untuk menyeimbangkan, biar dia nggak asam, biar dia tidak terbentuk. Sedangkan makanan yang tinggi ya seperti susu asam krim, kelapa santan, semua jenis sayuran. Kalau yang pH-nya rendah yang dihindari nasi,
roti terigu, makaroni, spaghetti, mie, cake kue, protein, daging, ikan, kerang, telur, keju, kacang. Sedangkan yang normal seperti jagung, tapioka, gula, madu, kopi, teh, mentega, dan kari-kari. Oke, yuk coba. Ayo guys. 900 bukan Kak? Oke. Dia BAK-nya 400 gitu kan ya. Berarti tadi yang aku bilang urin output ya 400. Yang kita berikan harus sesuai sama urin output. Kecuali kalau dia ada mual muntah. Kalau ada mual muntah, jangan lupa kita tambahkan 500. Di sini ada mual muntah nggak? Ya, Ada. Ada. Berarti 400 tambah 500. 900. Betul. Oke. Dia gagal ginjal akut gitu kan ya, dan dia membutuhkan dialisis, membutuhkan cuci darah. Berarti protein yang dibutuhkan berapa nih? Yang B bukan? Benar ya, yang B. Kalau yang A itu kebutuhan protein normal ya, baik pasien AKI atau CKD. Kalau misalnya dia nggak butuh cuci darah, kita pakai yang A. Tapi kalau dia butuh cuci darah, pakai yang B. Kalau dia CAPD, pakai yang C. Sindroma nefrotik, berarti diet apakah yang disarankan? Garam. Garam benar ya, agar di pasiennya tidak semakin bengkak. Konsumsi diet untuk meningkatkan pH urin gitu ya. Berarti yang makanan pH-nya tinggi, yang mana? Susu. Susu. Betul. Ini pH rendah, pH rendah, pH rendah, pH rendah. Ini dia pH tinggi. Susu, santan, gitu kan. Santan, semua jenis sayuran dan buah. Nah, sekarang yang menyebabkan pH-nya turun. Kue. Benar, kue, cake, roti. Ya, kalau ini dia netral, kalau ini pH-nya tinggi, ini dia pH-nya tinggi, ini dia pH-nya tinggi. Oke, sekarang ini diet gitu ya untuk nefrolitiasis. Sebenarnya kalau protein dia normal-normal aja. Kalau kalsium, untuk batu kalsium dia harus kan gitu ya. Cairan itu dia 2.500 liter, vitamin dia 200 sampai 300, yang penting dia kurang dari 500. Vitamin D tidak direkomendasikan karena dia akan semakin meningkatkan kalsium, penarikan kalsium ke dalam tulang. Oke. Nyeri pinggang, sulit buang air kecil. Oke. Berarti dia batuk nih. Kalau pasien batuk, butuh seratnya yang mana kira-kira?
40 nggak sih, Kak? serat. Ya, jadi emang dia kurang. Dia butuh tinggi serat. Ya, tujuannya apa sih? Biar kalsium-kalsiumnya nih terserap nih si seratnya di dalam saluran pencernaan biar tidak diserap ke dalam darah. Jadi dia yang paling tinggi deh, yang mana? 30. 30. Oke, sebenarnya kalau di jurnal-jurnal itu dia membutuhkan sekitar sampai 40 gram per hari. Tapi ini yang paling tinggi 30 ya, baiklah oke 30. Jadi tinggi serat gitu ya. Sehingga dia tujuannya untuk menyerap kalsium ke saluran pencernaan aja biar dia keluar lewat gitu kan ya. Biar dia yang diserap ke dalam darahnya sedikit. Kalau kebutuhan protein untuk pasien batuk, eh untuk pasien nefrolitiasis kebutuhan proteinnya gimana? Dia butuhnya normal-normal aja ya, 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, kebutuhan vitamin C-nya untuk pasien gagal ginjal akut. Jadi yang aku bilang dia membutuhkan asam folat, B6, vitamin C, gitu kan ya. Tujuannya untuk apa sih dia? Untuk sebagai antioksidan. Membutuhkan tinggi memang, tapi tetap harus di bawah 500. Sekitar 200 sampai 300 sih kalau di guru. Pokoknya dia nih harusnya 100 sampai 200, ya 300 admissionnya dia 300 sampai 500 vitamin C. Kalau misalnya dia dialisis. Gitu. Kalau dia nggak dialisis 200 sampai 100, kalau dia dialisis 200 sampai 300 sampai 500. Berikutnya, cairan kalau misalnya batuk butuhnya banyak nggak? B. Tuh harus lebih daripada 2,5 liter per hari. Oke, selesai untuk diet. Sampai sini untuk diet tadi yang mau ditanyain dulu nggak? Kok ini banyak banget sih sampai 40? Kan besok kita masih les. Besok nggak ada yang mau les ya Sabtu-Sabtu. Aku kalian. Besok pada ikut itu emang gerak jalan. Apa namanya? Ah, Fun, fun apa sih besok acaranya? Fun walk. Fun, fun walk, fun walk. Ya, Ya. gimana? Nggak ikut, ikut nggak? Diwajibin nggak? Enggak.